Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yafes Kaputra Arali dengan NIM 135240077. Nah, ini adalah video pembahasan makalah saya yang berjudul Pemodelan Sistem Persamaan Linear untuk Menentukan Strategi Pencapaian IPA Semester Mahasiswa oleh diri saya sendiri. Nah, ini adalah tugas aljabar linear dan geometri IF. Gak tahu, saya lupa kodenya. Ya, ini adalah tugas makalah algeo saya. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa masalah yang ingin diselesaikan oleh makalah ini. Jadi begini, kita sebagai mahasiswa informatika, apalagi di ITB yang tugasnya seperti yang kita tahu itu sangat banyak. Apalagi di semester 3 kemarin tuh dari pengalaman saya sendiri, saya mendapatkan 5 atau 6 tugas gitu, belum lagi ada kuis, tucil, UTS UAS, dan tugas-tugas lain. Nah, disinilah saya mulai merasa kesusahan, apalagi di semester terakhir. Apalagi di akhir-akhir semester. Misalkan sebelum UAS kemarin itu kami ada deadline tugas dalam 1 minggu semua. Dan tentu saja deadline tugas ini harus dikumpulkan, harus difinalisasi sebelum pengumpulan. Nah, di situ saya mulai kesusahan untuk membagi prioritas dan waktu. Seperti yang kita tahu, manusia itu mempunyai waktu dan tenaga yang terbatas. Nah, oleh karena itu, saya memodelkan permasalahan itu menjadi sistem persamaan linear. Nah, jadi seperti yang kita tahu, setiap setiap mata kuliah itu kan mempunyai komponen penilaian yang berbeda-beda. Misalkan di aljabar linear dan geometri itu kita ada 20, kalau nggak salah ada 20% komponen untuk UAS dan UTS. Jadi misalkan kalau kita udah mendapatkan nilai UTS yang cukup bagus, kita bisa menurunkan sedikit target kita untuk di UAS untuk mendapatkan nilai yang tetap bagus gitu. Misalkan target kita adalah nilai aljabar linear dan geometrinya A. Kalau kita sudah mendapatkan nilai yang cukup tinggi di UTS, kita bisa menurunkan target kita di UAS. Jadi effort kita untuk belajar itu bisa dialihkan ke mata kuliah lain. Nah, itulah yang ingin saya modelkan di sini menggunakan persamaan linear. Jadi kita bisa membagi-bagi effort kita sesuai dengan target yang ingin kita capai dan sesuai dengan keadaan yang sudah kita miliki sekarang. Jadi kalau kita punya komponen penilaian yang sudah kita tahu dan itu nilainya cukup tinggi, maka untuk komponen penilaian lain di masa depan itu kita bisa rendahkan sedikit targetnya supaya kita itu bisa membagi effortnya untuk komponen lain gitu, yang misalkan membutuhkan effort atau nilai yang lebih tinggi. Kira-kira begitu permasalahan utamanya dan ide solusinya. Nah, kita bisa melihat ke papernya. Di sini ada abstrak. Mungkin saya tidak menjelaskan tentang landasan teorinya terlalu detail karena ini cuman SPL, terus kita bentuk dalam matriks AX sama dengan B, terus kita bentuk lagi ke dalam augmented matrix. Dan di sini ada 3 solusi dari augmented matrix ini. Ada solusi unik, solusi banyak, dan tidak ada solusi di sini. Nah, saya juga mungkin tidak terlalu menjelaskan tentang detail tentang OBE atau operasi baris elementer untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini kita menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa? Pertama, eliminasi Gauss ini tidak memiliki syarat seperti metode inverse atau metode Cramer, di mana kita itu harus istilahnya kayak membuat matriks kita itu berbentuk persegi. Jadi gimana pun bentuk matriks kita bisa menyelesaikan dengan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Jadi kita tidak mempunyai terlalu banyak batasan lah untuk mendapatkan solusi dari penyelesaian ini. Jadi saya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan karena dalam codingannya itu lebih gampang diimplementasi ya. Kita tidak perlu melakukan backtracking kalau di eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini adalah metode penyelesaian yang saya ajukan gitu. Ada di bagian 3, pemodelan nilai akhir dan indeks prestasi. Pertama, saya itu seperti yang kita tahu, vektor itu kan adalah kombinasi dari vektor-vektor basis. Di sini kita punya W sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 sampai KR dikali VR. Nah, di sini saya memodelkan W ini sebagai nilai akhir suatu mata kuliah. Jadi misalkan mata kuliah algeo itu komponen penilaiannya kan ada UTS, ada UAS, kuis, kehadiran, tugas, makalah, dan sebagainya. Jadi setiap komponen penilaian itu dikalikan dengan nilai yang kita dapat. Misalkan kita mendapatkan 90 nilai UAS, itu dikalikan dengan komponen penilaiannya. Misalkan 20% berarti 0,2 dikali 90. Begitu juga untuk komponen-komponen lain. Nah, yang bagus dari aljabar linear dan geometri ini, dari mata kuliah algeo ini, kita itu komponen penilaiannya sangat transparan
dan juga nilainya sangat transparan, sangat semuanya dikasih tahu gitu. Jadi saya lebih mudah untuk memodelkan salah satu mata kuliah saya yaitu Algeo ini untuk contoh kasus nanti gitu. Nah, di sini ada vektor W dan ada vektor S, di mana W itu adalah vektor bobot penilaian dan S itu adalah vektor yang kita dapatkan. Nah, kemudian kita bisa memodelkan nilai akhir itu sebagai W dikali S, di mana W itu adalah bobot penilaian seperti yang saya bilang tadi dan nilai yang didapat. Sehingga nilai akhir kita adalah sigma dari jumlah dari nilai yang kita dapatkan dikalikan dengan perolehan bobot nilainya gitu. Kemudian, nah ini sedikit batasan di kampus saya di ITB itu kami menggunakan skala 0 sampai 4 dengan pembagian nilai huruf nilai angkanya seperti ini. A itu 4, AB 3,5, B3, BC 2,5, C2, D1 dan E itu 0. Itu untuk model nilai akhirnya ya. Kemudian ini untuk model indeks prestasinya. Nah, seperti yang kita tahu di kebanyakan kampus itu IP itu adalah jumlah dari semua nilai akhir kita. Jadi kan tadi kita udah mencari nilai akhir anggaplah di suatu makalah, di suatu mata kuliah Algeo gitu. Nah, jumlah IP yang kita dapatkan atau nilai indeks prestasi yang kita dapatkan itu adalah jumlah dari nilai akhir NI. NI ini nilai akhir yang dikonversikan ke skala A sampai E ini. Jadi skala A sampai E itu sebenarnya di tergantung mata kuliahnya. Misalkan kebanyakan tuh 80 ke atas itu A, 70 sampai 80 atau 75 sampai 80 itu AB, tapi itu tergantung mata kuliahnya. Nah, intinya setelah semua nilai tersebut dikonversi ke nilai huruf ke A B C D E, itu kita bisa mengkonversikan lagi menjadi nilai angka seperti di tabel ini. Kemudian kita jumlahkan semuanya, kita kalikan dengan SKS, jumlah SKS, lalu kita jumlahkan semuanya dan kita bagi dengan jumlah SKS yang kita ambil di semester itu. Misalkan di semester ini saya mengambil 21 SKS, berarti semua nilai tadi itu akan dibagi lagi dengan 21. Disitulah nilai IP kita, indeks prestasi kita. Begitu. Kemudian di sini ada formulasi model SPL. Nah, jadi di sini adalah di mana saya memberikan model baru yang sedikit berbeda. Nah, bagaimana? Pertama kita mempunyai K total. K total itu adalah jumlah SKS yang kita ambil. Misalkan tadi saya ambil 21 SKS. Sehingga formulasi IP yang kita dapatkan di atas tadi, yang ini, itu kita bisa pindahkan yang di bagian penyebut di sini ke sebelah kiri. Itu menjadi IP dikali K total sama dengan jumlah dari nilai akhir kita dikali dengan jumlah SKS. Nah, awalnya seperti ini dulu. Nah, kemudian kita bisa mengganti yang si nilai akhir tadi dengan model yang kita dapatkan tadi, yang si vektor itu tadi. Jadi nilai NI ini bisa kita ubah menjadi nilai akhir itu adalah jumlah SKS dikali dengan, komponen penilaian dikali dengan jumlah nilai yang kita dapatkan, yang ini, WIJ dikali SIJ. Begitu. Nah, kemudian kita bisa mengelompokkan yang nggak kita tahu ya. Di sini saya punya dua himpunan, ada himpunan X sama D. D ini yang kita ketahui, anggaplah kalau kita sekarang ada di masa-masa UAS, kita itu udah tahu nilai-nilai UTS, nilai tugas 1 dan nilai 3 kuis kita gitu kalau di Algeo. Jadi semua yang sudah diketahui itu dipindahkan ke ruas kanan. Nah, kemudian kita sisakan yang ruas kiri atau ruas yang nilai yang belum kita ketahui, misalkan nilai UAS, ya kebanyakan nilai UAS ya, atau nilai tugas 2 kalau di Algeo. Itu kita pindahkan ke ruas kiri, karena ini yang bakal kita cari targetnya nanti untuk mendapatkan IP yang kita inginkan. Nah, ruas kiri ini, nilai yang belum kita ketahui, itu kita misalkan dengan nama BIP, di mana BIP ini adalah target kita, atau misalkan begini, dari semua nilai yang sudah kita dapatkan, kalau dijumlahin dan dilakukan perhitungan tadi, itu kita mendapatkan anggaplah totalnya 2,8 kalau diubah ke konversi IP dengan rumus-rumus yang tadi. Jadi kalau kita misalkan mempunyai target mempunyai target 3,5, IP 3,5, berarti kalau kita sudah mendapatkan total 2,8, dari nilai yang belum kita ketahui, itu kita membutuhkan poin 0,7 lagi. Begitu. Jadi kita membutuhkan 0,7 poin untuk mendapatkan target IP yang kita inginkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan IP, BIP. Di mana itu adalah selisih antara IP target kita dengan
komponen nilai yang sudah kita dapatkan yang dikonversikan menjadi IP tadi dengan perhitungan-perhitungan tadi. Nah, persamaan ini saya namakan dengan persamaan kekekalan nilai akademik, di mana kombinasi linear antara KI dikali WIJ dikali SIJ itu selalu menjamin bahwa kombinasi linear ujian apapun yang memenuhi persamaan ini akan pasti memenuhi target IP. Jadi, selagi kita mempunyai komponen nilai yang sudah diketahui, persamaan kekekalan nilai akademik ini pasti akan mencapai IP yang kita inginkan. Permasalahannya adalah apakah selisih antara nilai yang sudah kita dapatkan dengan target kita itu realistis untuk dicapai? Bisa realistis, bisa tidak. Anggaplah target kita itu mungkin ada yang membutuhkan komponen nilai di atas 100. Nah, meskipun itu benar secara persamaan kekekalan nilai akademik, tapi tentu saja itu tidak realistis. Ya, meskipun bisa dicapai, karena kita tidak mungkin mendapatkan nilai di atas 100 gitu ya. Nah, jadi itulah maksud dari persamaan kekekalan nilai akademik. Begitu. Jadi, berdasarkan nilai yang sudah kita dapat, kita juga harus mengecek apakah sisa gap antara target dengan nilai yang sudah kita dapatkan itu bisa dicapai atau tidak. Begitu. Kemudian, setelah kita menentukan berapa gap antara nilai yang sudah kita dapatkan dengan poin IP yang ingin kita cari, itu kita bisa menentukan strategi yang ingin kita capai. Jadi kan anggaplah kita itu mempunyai beberapa nilai yang tidak kita ketahui. Misalkan di algeo di penghujung semester tuh kita belum UAS, jadi kita nggak tahu nilai UAS. Nilai tugas 2 belum keluar meskipun sudah selesai atau sudah dikumpulin. Terus UAS mata kuliah lain tuh juga belum dimulai. Jadi kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi kita harus menentukan suatu target dengan mengambil suatu strategi untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan, IP yang kita inginkan. Nah, di sini karena kita nggak tahu variabelnya, jadi kita bisa membuat suatu persamaan lagi berdasarkan nilai-nilai yang nggak kita ketahui. Misalkan di sini ada 3 persamaan. Pertama ekualitas. Apa itu ekualitas? Jadi kita menetapkan target yang sama. Misalkan gini, kita punya 2 nilai yang belum diketahui. Ada UAS Algeo sama UAS Alpro misalkan. Nah, menurut kita tuh kemampuan kita untuk menyelesaikan keduanya tuh sama. Dan kita juga bisa pede bahwa kita bisa mendapatkan nilai yang mirip-mirip lah di antara keduanya. Jadi kita bisa menetapkan target nilai UAS Algeo dengan nilai UAS Alpro itu sama. Jadi kita bikin persamaannya adalah nilai UAS Algeo dikurangi nilai UAS Alpro itu adalah 0. Alpro itu algoritma dan pemrograman ya. Jadi di sini XE dikurang XJ sama dengan 0. Yang kedua, prioritas. Nah, misalkan gini, kita bikin kita bikin tugas dan kita percaya bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya nilai tugas itu cukup tinggi, anggaplah bisa mencapai 100 gitu. Nah, terus kita pengen nilai makalah itu gak terlalu jauh dari nilai tubes. Terus kita mengeset nilai makalah ini juga harus tinggi gitu dengan nilai tubes. Anggaplah dengan selisih 5. Berarti nilai tubes harus lebih tinggi 5 daripada nilai makalah. Sehingga nilai tubes dikurang nilai makalah sama dengan 5. Di sini kita menetapkan suatu konstanta delta, di mana delta ini adalah selisih antara nilai satu dengan nilai lainnya. Jadi di sini juga bisa kita pilih sebagai strategi XI kurang SJ sama dengan delta. Itu nilai prioritas. Sama terakhir fiksasi. Fiksasi itu anggaplah kita mempunyai kepercayaan diri yang tinggi terhadap suatu nilai. Mungkin saya tadi bisa menjawab nilai saya bisa menjawab UAS Algeo dengan cukup baik. Jadi mungkin saya bisa mendapatkan nilai paling rendah 80 lah untuk UAS Algeo. Nah, jadi kita bisa menetapkan nilai UAS Algeo kita itu 80 untuk worst case-nya. Jadi fiksasi ini lebih baik ditetapkan sebagai worst case ya, karena ya kita tentu saja nggak pengen terlalu pede lah dengan nilai yang dengan harapan kita gitu. Ngambil worst case supaya kita bisa lebih siap untuk menyusun target kita. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan, pertama kan tadi kita mendapatkan persamaan kekekalan nilai akademik. Terus kita juga mendapatkan persamaan strategi. Kemudian kita bisa membentuk augmented matrix-nya. Nah, jadi augmented matrix ini terdiri dari, jadi kan ini kan kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Meskipun metode Gauss-Jordan itu tidak terikat pada matriks persegi, tapi sebaiknya kita menggunakan matriks persegi supaya hasil kita itu bisa eksak gitu, mempunyai tepat satu solusi. Jadi gini, di matriks persegi, di matriks augmented kita
baris pertama itu kita isi dengan koefisien dampak. Apa itu koefisien dampak? Koefisien dampak adalah dampak suatu komponen nilai terhadap IP. Misalkan tadi seperti yang saya bilang, nilai UAS aljabar linear dan geometri itu komponen penilaiannya adalah 20% di mata kuliah aljabar linear dan geometri. Dan mata kuliah algeo itu mempunyai 3 SKS di semester ini. Berarti koefisien dampak dari UAS mata kuliah algeo itu adalah 20% komponen penilaiannya pada algeo dikalikan dengan jumlah SKS, yaitu 20% dikali 3. Begitu. Jadi itu koefisien dampak dari nilai yang tidak kita ketahui. Nah, misalkan kita ingin mencari dua komponen penilaian. Jadi di sini kita bisa membuat 2 kolom ditambah 1 kolom yang berupa B-nya ya. Kan kita punya AX sama dengan B, berarti kita kolom paling kanannya itu B. Berarti kita mempunyai 2 kolom, variabel pertama dan variabel kedua. Nah, karena kita punya 2 kolom, untuk matriks A-nya, berarti kita juga harus mempunyai 2 baris. Nah, disitulah kita meletakkan persamaan strategi kita, di mana nilai C ini adalah konstanta dari variabel kita. Jadi kalau kita lihat ke atas tadi, kan kita punya, misalkan kita ngambil strategi ekualitas, XI kurang XJ sama dengan 0. Berarti konstanta yang kita letakkan di baris matriks augmented kita, anggaplah ini letaknya di baris pertama. Berarti XI itu koefisiennya adalah 1. Terus XJ itu koefisiennya min 1. Dan kemudian di kolom paling kanannya, di letak B itu kita isi dengan 0. Begitu juga dengan kalau kita ngambil strategi prioritas. Berarti di kolom XI kita isi dengan 1, kolom XJ kita isi dengan min 1, dan kolom paling kanannya di kolom B itu kita isi dengan delta. Gitu. Kalau yang fiksasi berarti kolom XI kita isi dengan 1, baris ke persamaan kita ya. Anggaplah ini letaknya di persamaan 3. Berarti kolom 1 baris ketiga itu kita isi dengan 1, dan paling kanannya itu kita isi dengan C. Nanti kita bisa lihat di contohnya untuk yang lebih lengkap. Nah, disinilah bentuk dari augmented matrix kita yang nanti akan kita selesaikan dengan metode Gauss-Jordan. Begitu. Nah, di sini saya juga melakukan implementasi dengan menggunakan Python. Ya, di sini ini sebenarnya metode Gauss-Jordan biasa yang udah diterapkan juga di Tubes 1 kemarin. Jadi saya ulang dengan Python karena kemarin di Java ya. Ini saya ulang lagi dengan Python. Nah, di sini ada konstruksi matriksnya. Kita bisa menghitung koefisien dampak tadi, jumlah SKS dikali dengan komponen penilaiannya. Kemudian target sisa itu B target, di mana itu gap antara nilai yang sudah kita dapatkan dengan target IP kita. Terus ada algoritma Gauss-Jordan, ini seperti biasa ada pivoting, normalisasi baris, dan eliminasi. Sehingga kita nanti mendapatkan RREF atau matriks echelon baris reduksi gitu. Di sini juga ada implementasi kodenya, di mana ini saya menggunakan library NumPy seperti biasa, menggunakan Python dan bla 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 sampai sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan eksperimen di mana ini saya menggunakan contoh, anggaplah contoh di suatu kampus yang mempunyai komponen penilaian mirip dengan ITB begitu ya. Ada algoritma dan pemrograman, probabilitas dan statistika, aljabar linear dan geometri, makalahnya, dan tugas besarnya. Nah, setiap mata kuliah ini komponen UAS-nya, komponennya itu ada 30, 30, 25, 7,5, dan tugas besar 10. Dan SKS-nya semuanya 3. Nah, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, kita itu sudah mempunyai data-data pada komponen sebelumnya yang sudah kita dapatkan gitu. Misalkan di sini saya mempunyai UAS algoritma dan pemrograman itu 30%. Kemudian berarti kan sisa komponen yang sudah diketahui itu 70%, dan rata-rata dari 70% itu adalah 78. Begitu juga dengan komponen lain. Nah, di sini kita ingin mencari target dari 5 variabel yang belum kita ketahui nih. Ada UAS Alpro, UAS Propstat, UAS Algeo, makalah Algeo, dan Tubes 2 Algeo. Nah, di sini saya mengasumsikan semua mata kuliah ini mempunyai range index yang sama ya, di mana A itu besar dari 80, B itu di antara 70 sama 80. AB itu di antara 70 sama 80, dan B ini lebih kecil dari 70. Ini harusnya 70. Mohon maaf, typo. Nah, terus anggaplah
mahasiswa di contoh ini itu mempunyai target 3,5 atau lebih tinggi. Dengan nilai 3,5 ini, kalau kita hitung dengan kalkulasi tadi, itu target akhir dalam bentuk nilai 0 sampai 100 itu adalah 78 begitu. Atau sekitar AB lah ya. Nah, 78 ini berdasarkan nilai yang sudah didapatkan dia di sini, itu cukup realistis untuk dicapai. Jadi ini masih bisa nih dicapai nilai 78. Pertama kita melakukan pemrosesan data dulu. Kita kan sudah mempunyai poin-poin yang terkumpul, ada 78, 88, 84 begitu. Nah, di sini kita bisa menyusun menghitung berapa poin yang sudah terkumpul. Untuk Alpro itu jumlah SKS-nya dikali komponen yang sudah diketahui, 78 dikali persentasenya. 3 kali 70 dikali 0,70 dikali 78 itu segini. Propstat juga segini dan Algeo itu segini. Nah, sehingga total poin dia itu adalah yang sudah terkumpul itu sekitar segini, 493,875. Nah, tadi kan dia pengen mendapatkan 3,5 atau dalam target index tuh, dalam range nilai 0 sampai 100 tuh sekitar 78. Nah, 78 itu kalau kita kalikan dengan SKS yang dia ambil, tadi kan ada 3 mata kuliah. Dengan setiap mata kuliah itu 3 SKS. Berarti ada 9 SKS, 78 dikali 9 itu adalah 702. Berarti target dia untuk mencapai nilai 78 atau IP 3,5 ke atas itu adalah 702. Sementara kan tadi dia udah punya 493,875. Sehingga gap yang harus dia capai itu adalah 208,125. Nah, dari 5 variabel ini, semua nilai ini harus mencapai 208,125. Ini yang sudah kita dapatkan ya. Nah, jadi dengan untuk mengejar target 208,125 ini, berapa yang harus dia miliki? Nah, di sini kita harus menghitung koefisien dampaknya dulu. Tadi X1 itu kalau nggak salah UAS Alpro ya. X1 itu UAS Alpro dengan komponen 30% 3 SKS. 30% 3 SKS. Berarti koefisien dampaknya adalah 3 jumlah SKS dikali komponen penilaiannya 0,3. Begitu juga dengan X2, X3, X4, X5. Nah, di sini kita udah mendapatkan dampak setiap komponen nilai ini untuk IP-nya atau untuk targetnya tadi 208,125. Nah, terus karena kita mempunyai 5 variabel, berarti kita harus mempunyai 5 baris. Baris pertama tadi sudah diisi oleh persamaan koefisien dampak. Berarti sisanya kita harus membuat 4 strategi untuk membuat matriks augmentednya. Jadi di sini saya sudah menyusun 5 variabel untuk mahasiswa. 5 strategi untuk mahasiswa ini. Nah, pertama, si mahasiswa ini, si bro ini menganggap UAS Propstat dan Alpro-nya sama kesusahannya begitu, sepuh. Berarti dia bisa menyusun target yang sama untuk keduanya, sehingga dia bisa menggunakan X1 kurang X2 sama dengan 0. Terus UAS Algeo itu lebih sulit daripada UAS Alpro. Sorry, ini tadi UAS Propstat dan Alpro ya, dianggap setara. Nah, UAS Algeo ini karena mata kuliahnya lumayan susah, dia itu pengen nilai yang lain lebih tinggi, jadi bisa nutup nilai Algeo-nya ini gitu. Jadi dia pengen Alpro-nya lebih tinggi supaya nilai Alpro ini bisa lebih nutup Algeo lah gitu. Sehingga X1 kurang X5 itu 5. Dia memberikan selisih 5 untuk nilai UAS Algeo dan UAS Alpro. Kemudian makalah Algeo itu dia membuatnya dengan cukup niat, dan dia juga kayaknya membuat video ya untuk Algeo. Jadi dia menggunakan target nilai 90 atau 85 lah mungkin realistisnya. 90 ini ketinggian. Tapi kasih 90 aja pak, gak apa-apa. 95 juga gak apa-apa pak, gitu pak. Nah, kemudian dari tugas Algeo kemarin, dia tuh mendapatkan nilai bagus, dapat nilai 100 lebih lah, 109, 110. Nah, sehingga dia juga lumayan pede nih pada tugas 2 Algeo. Jadi dia menargetkan X5 atau tugas Algeo-nya itu 100. Nah, jadi kita kan udah dapat persamaan-persamaan ini, 4 persamaan ini. Jadi kita bisa susun dalam bentuk SPL. Ada persamaan koefisien dampak yang di baris pertama dan 4 persamaan strategi. Bisa dilihat di sini. Nah, persamaan ini kalau kita susun dalam matriks augmented akan menjadi seperti ini, begitu. Nah, kalau kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, ya saya yakin mahasiswa Algeo itu seharusnya sudah bisa menyelesaikan dengan metode Gauss-Jordan. Nah, di sini kita mendapatkan hasil seperti ini, begitu. X1-nya 63,38, X2-nya 63,38. Tadi X1 sama dengan X2 ya, karena
si bro ini percaya nilai alpro dan nilai propstatnya itu mirip-mirip gitu. Jadi targetnya X1 itu 63, X2 itu 63, dan X3 itu 58. Tadi X4 sama X5 itu dia udah menetapkan nilai sendiri ya, jadi nggak ada target. Atau kalau kita tes di implementasi program yang tadi, itu hasilnya seperti ini. Sama ya dengan yang di atas, dengan kalau kita cari dengan manual. Begitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan target 78 atau sekitar AB, atau sekitar IP 3,5 atau lebih, maka si mahasiswa ini harus mencapai nilai UAS algoritma dan pemrogramannya 63,38, propstatnya 63,38, algeonya 58, aljabar makalahnya 90, dan tubus 2-nya 100. Begitu kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini dulu untuk pembahasannya. Untuk source code-nya bisa dilihat di sini, dan mungkin nanti saya juga akan letakkan di deskripsi YouTube ini. Begitu. Kira-kira kira-kira seperti itu guys pembahasan makalah yang sudah saya buat untuk mata kuliah aljabar linear dan geometri ini. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya yaitu Pak Rila. Respect kepada Pak Rila Mandala dan juga dosen-dosen lain Pak Arifal dan Pak Rinaldi Munir. Terima kasih Bapak sudah mengajar saya di semester ini. Asik. Respect. Terima kasih. Kira-kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.